Beragam kisah yang menceritakan tentang keseraman gedung sekolah. Banyak diantaranya memang memiliki kisah masa lalu yang menakutkan. Kali ini aku akan coba ceritakan pengalaman seram yang pernah temanku alami waktu SMA dulu. Jalur Cilegon Serang, sepanjang kurang lebih 24 km, menjadi santapan sehari-hari untukku bersekolah. Pulang pergi nyaris 50 km. Semasa SMA, sekolahku cukup jauh dari tempat tinggalku. Rumahku di Cilegon, sekolahku di kota Serang. Salah satu sekolah unggulan di Banten. Katanya sekolah menengah yang paling tua juga. Sekolahku ini letaknya persis di jalan utama kota. Nyaris semua trayek angkot lewat di depannya. Dekat dari mall, dekat juga dengan pasar yang paling terkenal di kota Serang, yaitu Royal. Zamanku dulu gedungnya belum seperti sekarang, masih jadul. Kalau sekarang sih sudah bagus, tingkat pula. Tipikal sekolah lama, gedungnya melingkar, berbentuk 4 persegi panjang. Di tengahnya ada lapangan multifungsi untuk basket, voli, bulu tangkis, gobak sodor, dan lain sebagainya. Gerbang masuk berada paling dekat dengan jalan raya. Tidak punya tempat parkir yang sangat luas, hanya muat beberapa mobil dan motor saja. Lagi pula, waktu zamanku dulu, jarang sekali siswa yang membawa motor ke sekolahan, apalagi mobil. Kami biasa menggunakan angkutan umum. Setelah pintu masuk, lalu masuk lorong besar yang sebelah kirinya ada ruang kepala sekolah. Sebelah kanan, ruang apa aku agak lupa. Baru setelah itu kita bisa melihat lapangan luas di tengah-tengah sekolah. Sementara kanan, kiri, depan belakangnya ada ruang-ruang kelas dan ruangan lainnya. Begitulah gambaran singkat tentang sekolahku dulu. Lab biologi letaknya di paling ujung belakang bangunan, berdekatan dengan dapur sekolah dan toilet. Dibatasi oleh lorong kelas. Persis di depan lab ada ruang guru, dibatasi dengan taman kecil yang bentuknya memanjang. Lab biologi ini cukup luas, terdiri dari banyak meja panjang dan kursi tinggi tanpa sandaran. Di ujung paling depan ruangan ada satu ruangan lagi, ruang kecil yang diperuntukkan sebagai gudang tempat menyimpan perlengkapan laboratorium. Aku yang nantinya akan masuk ke jurusan sosial tentu saja hanya berkesempatan menggunakan lab ini hanya pada kelas 1 saja. Walaupun hanya sebentar, tapi aku punya beberapa pengalaman aneh mengenai ruangan ini. Waktu itu masih pagi, lab juga masih kosong. Aku yang nyaris setiap hari selalu datang paling awal, menjadi orang pertama berada dalam ruangan. Kebetulan waktu itu pelajaran biologi menjadi pelajaran yang pertama. Diadakannya di laboratorium pula. Awan yang menggelanyu di langit mempertegas mendung yang sudah terjadi sejak aku masih dalam perjalanan tadi. Hal ini semakin menambah temaram keadaan karena sinar matahari belum bisa menyinari dengan sempurna. Benar saja, ruangan masih kosong melompong karena masih jam 7 kurang 20 menit.
Sementara jam masuk sekolah pukul 7:15. Aku langsung masuk ruangan untuk menaruh tas di atas meja. Memilih kursi paling depan pojok kiri, persis di depan pintu ruang kecil yang diperuntukkan sebagai gudang. Tapi kalau mau dirunut ke belakang, dari awal menginjakkan kaki di lab ini, aku sudah merasakan ada yang aneh, terutama dengan gudang di pojok itu. Beberapa kali aku merasa kalau di dalamnya seperti ada aktivitas. Ketika ruangan masih sepi ataupun sudah ramai siswa-siswi, begitu juga dengan pagi itu. Ketika aku pertama masuk ke ruangan, sudah merasakan ada yang aneh. Hal pertama yang aku lakukan adalah menyalakan lampu yang saklarnya berada tidak jauh dari pintu masuk. Setelah lampu menyala, barulah ruangan menjadi terang. Tapi tetap masih seperti malam, karena di luar cukup gelap akibat mendung tadi. Berjalan ke sudut ruangan untuk menaruh tas, pada akhirnya aku harus melewati depan pintu ruang kecil. Saat itu tidak terjadi apa-apa, tapi ketika tas sudah berada di atas meja dan posisiku membelakangi pintu ruang kecil, aku mendengar sesuatu. Seperti ada bunyi trak, trak, trak semacam itu. Aku pun langsung balik badan dan memperhatikan pintunya. Suara apa barusan? Pertanyaan itu yang ada di dalam benakku. Lalu hening, tidak terdengar apa-apa lagi. Namun aku terus memperhatikan pintu ruang kecil. Beberapa saat lamanya aku masih berdiri diam, sampai akhirnya bunyi itu muncul lagi. Trak, 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 seperti itulah bunyinya. Seketika itu pula aku merinding. Perasaan tiba-tiba jadi tidak enak. Langsung ambil langkah cepat keluar ruangan. Tidak mau untuk menuruti rasa penasaranku. Rasa takutlah yang menang kali ini. Memasuki jam 7 pagi, teman-teman siswa-siswi mulai berdatangan. Sekolah beranjak ramai. Trak, trak, trak. Suara itu muncul lagi di tengah-tengah pelajaran. Awalnya kembali mengarahkan pandangan ke pintu gudang. Tapi setelah beberapa kali bunyi itu terdengar, aku memutuskan untuk mengabaikannya. Pak Dartoyo yang waktu itu sedang mengajar di depan kelas seperti tidak mendengar apa-apa. Mungkin karena bunyi itu terlalu pelan, tapi harusnya beliau mendengar juga, karena jarak mejanya tidak jauh dari pintu gudang. Trak, 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 trak. Entah untuk yang beberapa kali suara itu muncul lagi. Aku yang awalnya cuek jadi terkesiap ketika melihat temanku yang duduk persis di sebelahku seperti mendengar suara itu juga. Dia langsung memperhatikan pintu gudang juga. "Kamu dengar?" tanyaku pelan. "Iya," jawab temanku. "Ah, syukurlah, ternyata aku tidak halu. Suara itu memang benar ada." "Suara apa ya itu?" tanyaku lagi. "Nggak tahu sih. Udahlah, cuekin aja." Begitulah jawaban temanku. Kegiatan belajar lalu berlanjut. Sesekali suara itu muncul lagi dan lagi sampai pelajaran selesai. Selanjutnya, nyari setiap di lab biologi
Aku selalu mendengar suara itu lagi. Kadang terdengar sesekali, kadang nyaris setiap 15 menit sekali, kadang pun tidak terdengar sama sekali. Dan anehnya, tidak hanya temanku yang lain pun ada juga yang mendengar suara itu. Sampai akhirnya pada suatu hari, di akhir jam pelajaran, Pak Dartoyo memanggilku ke mejanya. Aku pun langsung mendekat ke meja beliau. Beliau berkata, "Kamu gak usah penasaran ya, jangan hiraukan suara itu, gak usah cari tahu juga." Begitulah ucap Pak Dartoyo. Aku pun agak kaget mendengar omongan beliau. Aku yakin beliau sudah melihat gelagatku yang aneh sejak lama. Dan aku yakin kalau Pak Dartoyo mendengar juga suara itu. "Baik Pak," jawabku pendek. Lalu kami pergi meninggalkan ruangan. Pada suatu hari pelajaran di lab biologi, jadwalnya ada di paling ujung jam sekolah. Sekitar jam 1:30 pelajaran selesai. Setelahnya kami langsung berhamburan pulang ke rumah. Tapi ketika sudah di pinggir jalan sedang menunggu bis, aku baru sadar kalau dompetku ketinggalan di lab biologi. Nggak, aku harus balik lagi. Harus ambil dompet itu sebelum pulang. Ya sudah, terpaksa aku harus masuk lagi ke gedung sekolah, ke ujung paling belakang. Menyusuri lorong panjang, melewati ruangan kelas satu persatu, beberapa siswa masih terlihat berada di ruangan sekolah. Tapi tidak terlalu banyak, karena sebagian besar sudah pulang. Siang itu cerah, terik matahari masih cukup panas menerpa bumi. Hingga akhirnya aku pun sampai juga di lab biologi. Sudah sepi, sama sekali tidak ada orang. Aku pun tidak membuang-buang waktu, langsung menuju meja tempat aku belajar tadi. Dompet masih ada di loker bawah meja. Aku pun langsung meraihnya, lalu memasukkannya ke dalam tas. Pada saat itulah aku mendengar suara itu lagi. Trak, 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 trak. Aduh, kenapa ada bunyi itu lagi? Kali ini suaranya terdengar cukup keras, agak mengagetkanku. Refleks aku pun langsung melihat ke pintu, lalu terdiam sambil terus menatap. Ada yang aneh, ada yang beda dari biasanya. Ternyata pintu gudang sedikit terbuka. Ada celah kecil, tapi aku tetap tidak bisa melihat ke dalamnya. Penasaran, cemas, takut bercampur jadi satu. Ketika perlahan aku melangkah mendekati ke pintu gudang. Setelah sudah tepat berada persis di depan pintu, aku pun menarik gagangnya untuk membuka perlahan-lahan. Mata masih terus mengarah ke celah pintu yang juga perlahan jadi semakin melebar. Dalam keadaan gelap, ruangan yang sama sekali tidak ada lampu, tumpukan kardus berdebu adalah benda paling pertama yang terlihat. Dan aku baru tahu kalau ternyata ruangan ini tidak kecil-kecil juga, cukup luas malahan. Semakin berani, aku pun terus memperbesar celah pintu, membukanya lebar-lebar. Benda-benda perlengkapan lab tergeletak di setiap sudut ruangan. Beberapa di antaranya tertutup debu yang tidak terlalu tebal. Udara pengap menyeruak keluar, terhisap indera penciumanku.
Tidak ada yang aneh, hanya gudang yang berisi barang-barang yang tak terpakai. Di titik itu aku pun mulai sedikit lega karena tidak menemukan hal yang menyeramkan. Tapi kelegaan hanya bertahan sebentar saja karena akhirnya aku kembali mendengar dan melihat sesuatu. Trak 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 trak. Kedengaran lagi, kali ini suaranya lebih keras karena pintu dalam keadaan terbuka lebar. Seketika itu juga mataku mencari sumber suara. Pencarianku tidak memakan waktu lama karena akhirnya aku tertarik untuk memperhatikan sesuatu yang bergerak-gerak di sudut belakang ruangan. Warnanya putih. Benda itu menggantung, ujung atasnya mengait pada satu tiang. Teman-teman tahu apakah benda apa itu? Ternyata itu adalah replika kerangka tulang lengkap manusia, berukuran sama dengan manusia dewasa. Bagian kepala menggantung pada tiang penyangga yang berada di belakangnya. Aku yakin kalau suara aneh itu bersumber dari benda itu. Yang cukup menyeramkan, ternyata replika rangka manusia itu bergerak berputar perlahan-lahan. Yang tadinya membelakangiku, yang sedang berdiri di depan pintu, pelan-pelan semakin berposisi menghadap ke arahku. Sungguh sangat seram. Tapi aku tetap diam, seperti tidak bisa bergerak untuk melangkah pergi dari situ. Pandangan terus terpaku menatap rangka yang sebentar lagi akan benar-benar menghadap ke arahku. Akhirnya, aku pun benar-benar dalam posisi berhadapan dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Beberapa detik kemudian, aku akhirnya bisa bergerak, lalu berlari sekencang mungkin keluar dari ruangan. Kenapa aku tiba-tiba lari ketakutan? Karena ketika sudah berhadapan-hadapan, walaupun ruangan dalam keadaan gelap, aku masih bisa melihat kalau tiba-tiba rahang tengkorak itu bergerak naik turun, membuat gigi bawahnya beradu dengan gigi atas, lalu menimbulkan suara yang sudah sejak lama membuatku penasaran. Trak 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 trak. Ternyata selama ini suara itu bersumber dari replika tulang manusia di dalam ruangan itu. Aku sampai saat ini masih merinding bila teringat pengalamanku tersebut. Apakah teman-teman mempunyai pengalaman seram ketika berada di sekolahan? Bila pernah, coba tuliskan di kolom komentar. Kita sama-sama berbagi cerita misteri yang pernah dialami, yang akan membawa nuansa seram untuk teman-teman semuanya. Sekian dulu cerita kali ini. Nantikan selalu cerita-cerita misteri dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya. Bagikan kengerian yang teman-teman alami kepada teman-teman semuanya. Akhir kata, terima kasih, serta salam ketakutan.